untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita karena begitu besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan yang boleh kita nikmati di sepanjang minggu yang lalu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah pagi hari ini kita persembahkan korban syukur yang terindah bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat setiap puji-pujian kita, lewat setiap penyembahan kita, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Yesus, sebab begitu besarnya anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jikalau di sepanjang minggu ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Kami yakini dan kami imani semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Sebab kami tahu Kau sungguh Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, jikalau kami boleh bertahan hingga saat ini Bapa, semua karena Tuhan yang menopang kami. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, baik di rumah-rumah, baik di tempat usaha kami, baik di tempat pekerjaan kami, bahkan jikalau kami saat ini sedang di rumah sakit atau di perjalanan Tuhan, kami percaya itu semua tidak akan menjadikan kami jauh daripada Tuhan, tetapi kami boleh semakin dekat di dalam Engkau Bapa, sebab kami percaya jikalau kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, maka kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami perlu Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa di dalam ibadah pada kesempatan ini Bapa. Biar apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat yang berniat mengganggu jalan ibadah kami pagi hari ini, satu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami Bapa. Lawat kami dengan kasih-Mu Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk beribadah pagi hari ini, kita semua katakan amin. Baik, saya lagi saya mau sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Percaya setiap kita umat Tuhan yang menantikan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun pergumulan hidup kita, kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu saya mau undang semua Bapak Ibu Saudara untuk kita semua bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau puji Tuhan dengan penuh sukacita di hadirat-Nya. Kita mau mengatakan bahwa anggur baru tercurah, minyak baru tercurah bagi setiap kita. Roh Kudus pagi hari ini akan melawat kita, memenuhi kita semuanya. Haleluya. Semuanya di rumah boleh bertepuk tangan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang terbaik memulihkan umatnya. Roh
Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sungguh kita percaya bahwa pagi hari ini berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap rumah-rumah yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam keluarga kita, mengurapi setiap kita, menjamah setiap kita lebih dahsyat lagi, sehingga kita yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga kita berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi kita, dan kita yang mengalami kesesakan Tuhan memberikan bagian bagi kita. Pagi hari ini marilah setiap kita yang percaya kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh banyak kamu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Mari pagi hari ini kita sembah. Haleluya Yesus.
kami. Engkau yang menjadi sumber berkat bagi setiap kami. Engkau yang menjadi sumber pemulihan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita lebih baik. Sungguh kebesaran-Mu terbukti di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan salah satu bukti dari kebesaran-Mu ya Bapa, yaitu jikalau kami masih ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, Engkau terus menolong kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah inilah menjadi kerinduan kami Bapa, agar firman-Mu menggenapi kehidupan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Jemaatku aku nyanyi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Jemaatku apa bersungguh bagi dalam Tuhan, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Semua yang harapkan Tuhan katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Katakan Kau bersamaku di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Kepada Bapak Gembala dipersilakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup ya Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja ya Tuhan. Kami hidup ya Tuhan hanya mau memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berdiam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Hadirat-Mu yang menyembuhkan hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami ya Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala rahmat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba, urapi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Puji nama Tuhan. Saat ini kita tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kita tetap
setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, biarlah kita tetap bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan sajalah yang menjadi pedoman bagi hidup kita semua. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun arah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, yaitu mencari Allah adalah kebutuhan pokok. Mencari Allah adalah kebutuhan pokok. Mari kita buka firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita hidup tentu memerlukan berbagai kebutuhan hidup, ya. Kebutuhan-kebutuhan harus ada tentunya di dalam kehidupan ini, ya. Apa yang kita cari di dalam dunia yang sementara ini tentu kebutuhan-kebutuhan untuk hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, yaitu makanan, pangan, ya, pakaian, dan tempat tinggal atau sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah yang berkaitan untuk kebutuhan untuk penunjang kehidupan kita, ya. Kehidupan penunjang yaitu mengenai pendidikan, itu sangat penting untuk penunjang hidup kita. Lalu apalagi akses kesehatan, BPJS, asuransi, itu juga penting, ya. Dan hiburan, itu adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan penunjang dalam hidup. Dan ada juga kebutuhan tersier, yaitu contohnya itu barang-barang mewah, ya, atau jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata kebutuhan itu pun mengalami berkembang, ya. Seorang pelajar yang menjadi kebutuhan pokoknya adalah buku, ya. Buku-buku yang mendukung pengetahuan untuk belajar. Seorang nelayan membutuhkan perahu, ya, sesuai kebutuhannya masing-masing, itu menjadi sebuah kebutuhan primer. Seseorang yang suka berpetualang, ya, itu kebutuhannya itu jalan-jalan, ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan harus tetap mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah suatu kebutuhan pokok bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jika kita tidak mencari Tuhan, maka hidup kita akan terhimpit oleh berbagai macam masalah, akan terhimpit oleh keadaan yang saat ini sungguh-sungguh mencekam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, ya. Dalam arti kita terus mencari Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan, supaya apa? Supaya jiwa kita, tubuh, jiwa dan roh kita disegarkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hanya Allah sajalah yang sanggup memberikan kehidupan bagi kita semua. Tidak ada yang lain yang sanggup memberikan kehidupan bagi kita, hanya Allah sajalah. Karena Yesus Kristus sebagai sumber hidup kita, Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan atas kehidupan kita semua. Kita harus sungguh-sungguh menyadari saat-saat ini adalah saat yang sangat penting untuk kita mencari Tuhan. Itu merupakan hal yang utama dan pertama bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasihi, kita mencari Allah karena pencarian kita akan membantu kita untuk mengenal siapa Allah sesungguhnya dalam hidup kita, ya. Kalau kita benar sungguh-sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan,
kita akan mengenal siapa pribadi Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika kita mengenal Allah, kita pun akan sungguh-sungguh taat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan kita mencari Allah, kita juga akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasihi, ketika kita mencari Allah, Dia akan menyatakan kasih dan setianya bagi kita semua. Kasih dan setianya mengelilingi hidup kita. Bukan masalah-masalah, tetapi kasih setia Tuhan yang mengelilingi hidup kita, sehingga kita bisa mengatasi setiap masalah tersebut bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kuasa Tuhan akan terus dilimpahkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kasihi, ketika kita mencari Tuhan, mencari Allah di dalam hidup ini, Dia akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi kita semua. Yaitu Yesus datang untuk memberi hidup, ya, dan memberikan di dalam kelimpahan. Jadi hidup kita akan dijadikan melalui hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkelimpahan secara jasmani, ya. Berkelimpahan secara jiwa kita disegarkan. Berkelimpahan secara rohani kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Roh kita boleh tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, karena Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Bapak Ibu yang kasihi, orang yang mencari Tuhan akan memperoleh kehidupan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam Amos pasal 5 ayat 4, disitu katakan, carilah Tuhan. Itu merupakan sebuah perintah bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Supaya apa? Supaya Tuhan ada di hati kita, supaya Tuhan selalu dekat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di luar Allah tidak ada kehidupan, ya. Di luar Allah yang hanya ada adalah kebinasaan semata-mata. Oleh sebab itu, kita mencari Allah, karena kesempatan mencari Allah adalah sekarang. Waktu yang tepat adalah waktu sekarang untuk kita tetap datang mencari Tuhan. Kesempatan tidak selamanya ada, ya. Selagi ada kesempatan, biar kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Semasa hidup kita adalah kesempatan yang indah untuk kita tetap datang kepada Tuhan, cari wajah-Nya, cari kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu firman Tuhan menegaskan bagi kita semua, carilah dahulu kerajaan-Nya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita semua. Yang utama dalam hidup kita yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, itu firman Tuhan yang harus kita lakukan. Segala kebenarannya adalah perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus menaikkan pujian, kita harus menaikkan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita sebagai umat Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan inilah mengundang kehadiran Tuhan bagi kita semua. Allah Maha Hadir, ya, Dia ada di mana-mana. Tetapi hadirat Tuhan itu membutuhkan respon kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan membutuhkan yang namanya hidup di dalam kekudusan, hidup suci. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita tetap hidup di dalam hadirat-Nya Tuhan saja, tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Tidak, karena hadirat Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan, ya, yang akan memelihara, dan berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Hadirat Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi kita semua.
Oleh sebab itu, di setiap waktu hidup kita dan dimanapun kita berada, tetaplah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Dia adalah Allah yang tidak pernah jauh dari diri kita. Terkadang diri kita sendiri yang menjauh daripada Allah. Ya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang transenden. Artinya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa bagi kita semua. Allah yang maha kuasa itu hadir di dalam kehidupan kita semua, yaitu iman secara imanen. Dalam arti Allah itu dekat di dalam kehidupan kita semua. Allah ada di dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu, undang terus Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan sudah maha hadir, Tuhan ada, tetapi kita perlu undang hadirat Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti kita menghargai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Buka hati kita lebar-lebar, supaya rohnya itu tetap nyata bagi kita semua. Roh Kudus tetap mendiami kita semua. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mencari Tuhan adalah sebuah kebutuhan pokok kita semua. Ibarat makanan, pas hari kita tidak bisa terlepas dari namanya makanan dan minuman. Oleh sebab itu Tuhan datang bagi kita semua, untuk supaya kita ini datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita mau tetap datang mencari wajah Tuhan. Kita datang dalam hadirat Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari wajah-Mu ya Tuhan. Orang yang mencari Engkau akan bergembira ya Tuhan. Orang yang mencari Engkau akan bersuka cita ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap tinggal ya Tuhan di dalam hadirat-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau terus datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap mengundang Engkau hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk menguasai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau dan kekuatan-Mu tetap melimpah bagi kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjalani kehidupan ini ya Tuhan, dengan iman pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang kami serahkan bagi-Mu saja ya Tuhan, untuk kami lebih lagi menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama Engkau saja Bapa. Diserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita menyaksikan dan mendengarkan bersama penggalan firman Tuhan, isi hati Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Dan betapa kita harus terus mencari hadirat Tuhan, sebab di dalam hadirat Tuhan kuasa kesembuhan dinyatakan, di dalam hadirat Tuhan kuasa pemulihan juga dinyatakan. Oleh sebab itu mari terus kita cari hadirat Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari bersama kita naikkan pujian ini. Kita mengatakan sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu Tuhan. Katakan ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu Tuhan.
tanggal 7 Februari tahun 2021 kita akan seperti biasa akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita dan juga nanti untuk ketentuannya dan lain sebagainya yang menyangkut pelaksanaan perjamuan kudus online akan diberitahu di WA Grup Jemaat GBR Angkas Bitung. Jadi bagi jemaat yang membutuhkan informasi tetap standby, tetap perhatikan WA Grup Jemaat. Kemudian yang kedua, di tengah pandemi tetap kita harus jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, di saat-saat seperti ini adalah hari-hari di mana kita memerlukan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di rumah kita, dimanapun kita berada, mari tetap bangun mesbah keluarga. Mari kita tetap jadikan firman Tuhan sebagai pedoman langkah hidup kita, jadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kita, supaya hidup kita boleh semakin dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita boleh terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam informasi tambahan pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang terlibat di dalam pelayanan ibadah raya online pada pagi hari ini, dan terutama kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gideon Krisna Wijaya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya boleh terus menjadi berkat, menjadi rema bagi seluruh jemaat yang boleh menyaksikan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Bapak Gembala beserta dengan keluarga, dan tentunya juga pelayanan dari rekan-rekan pelayan mimbar pada kesempatan saat ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk doa penutup dan berkat, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Sampai sebelumnya mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Kita mau menaikkan pujian, kita mau katakan bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, sungguh penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk memberkati hidup kami ya Tuhan, memberikan kekuatan yang baru bagi kami semua ya Tuhan. Engkau boleh melangkah di dalam kehidupan ini ya Tuhan, dengan iman kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Melalui iman kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan dan kami lakukan dalam segenap hidup kami ya Bapa. Melalui hati kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kuduskan kami terus ya Tuhan.
untuk kami boleh tetap menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, dan menolong keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan menolong keadaan bangsa kami ya Bapa, dan menolong masyarakat Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan menolong ya Tuhan Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo ya Tuhan, dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan, memberikan hikmat kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk kota kami, Kabupaten Lebak ya Tuhan, menyerahkan Kabupaten Lebak ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berikan damai sejahtera bagi Kabupaten Lebak ya Tuhan. Ada kesejahteraan kota, ada kesejahteraan kami ya Tuhan. Berkati Ibu Bupati kami ya Tuhan Yesus Kristus, Ibu Hajah Binti Jayabaya ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan yang menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang kepada-Mu ya Tuhan, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang telah melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan kesehatan Bapak Andri Cahyadi ya Tuhan. Kemarin dioperasi ya Tuhan, tolong ya Bapak, berikan kesehatan yang sempurna yang daripada Engkau saja Bapak. Berkati tubuh, jiwa dan rohnya Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan Bapak Andri Cahyadi ya Tuhan. Berikan kesehatan terus ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, biarlah umat-Mu yang ada di rumahnya Tuhan Yesus, biarlah kami tetap kuat di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mempercayakan diri kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan, hanya Engkau saja yang kami andalkan ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami lakukan dalam hidup ini tentu bila menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati mata pencarian umat-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga umat-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan usaha yang dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami semua ya Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipuji untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami Bapa. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus berkati persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, hanya untuk Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, angkat tangan, bukalah hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat dan rahmat-Nya daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus limpah atas hidupmu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus membimbing kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.